Baik, teman-teman, sebelum kita memulai kelas kita, saya izin tidak menyalakan kamera karena posisi saya sedang ada di salah satu kecamatan ya di Sumatera Utara dan sinyalnya tidak terlalu baik, teman-teman. Karena itu saya ini aja off kamera ya. Yang berikut kita akan kuliah di hari ini membahas terkait dengan RPS kita ya, dan juga kontrak kuliah dan visi misi Universitas Prodi dan juga fakultas. Nah, untuk memulai semua kegiatan kita akan berdoa terlebih dahulu. Adakah yang bersedia memimpin kita dalam doa? Yang bersedia silakan. Satu orang atau saya sebutkan saja. Tes audio, teman-teman dengar suara saya? Dengar, Bu. Benar, Bu. Baik, kalau tidak. Saya, Bu. Oh ya, tuliskan. Nah, teman-teman dan Ibu dosen, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah kami dari malam gelap gulita hingga pada pagi yang ini Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi yang ini kami anak-anakmu mulai perkuliahan kami. Ya Tuhan, apapun yang kami kerjakan sebentar Tuhan, dan pikiran kami masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan, hanya berhonor kami berdoa pada Bapa di surga. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Aristo sudah memimpin kita dalam doa. Kalau dilihat dari jamnya masih banyak, dari jumlahnya masih banyak yang belum ini ya, yang belum bergabung. Baik, teman-teman, silahkan bagi kalian yang sudah ada di dalam room ini, silakan diambil satu kertas dengan pena. Ambil satu kertas dan pena. Pastikan semua ya. Kalau yang nggak ada kertas dan pena gimana, Bu? Ya diambil, makanya yang tidak ada di sampingnya pergi ambil. Saya kasih waktu ya. Silahkan 2 menit boleh ambil. Yang tidak ada pena sama sekali pergi di halaman untuk tulis di tanah. Udah, teman. Ya, yang baru bergabung silahkan ambil pena dengan kertas ya. Kita sudah 47 orang. Ambil pena dan kertas. Sudah? Oke. Bagi yang bisa hidupin kamera, bisa dihidupin kameranya ya. Saya pastikan teman-teman memang lagi standby. Sudah, Ibu. Oke. Bagi yang sudah, bisa ditunggu teman-temannya. Yang sudah, yang lain boleh ini ya, boleh raise hand menunjukkan bahwa kalian memang sudah siap begitu.
Oke. Beberapa sudah resen, yang lain? Yang sudah, yang lain boleh ini ya. Boleh resen teman-teman yang sudah. Jargonya halah kau ni para Baik, kalau sudah teman-teman, sekarang ikuti panduan saya ya. Buat teman-teman yang sudah mengambil kertas, silahkan dalam hitungan 10, jadi saya akan berhitung ya. Hitungan 10, 1 sampai 10, kalian akan melakukan apa yang saya minta ya. Kalian akan melakukan apa yang saya. Oke. Silakan teman-teman gambarkan baik berupa objek ataupun angka ataupun geometris atau gambar apa saja yang ada di benak kalian saat ini, tuliskan di kertas itu. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sudah teman-teman? Sudah. Ya, kalau yang tidak ada pena tadi, teman-teman silahkan menggambar di tanah ya. Begitu. Sudah? Halo guys. Sudah, Ibu. Oke, sip. Kalian foto gambar kalian, kirim di grup. Kirim yang tadi kalian buat, foto, kirim di grup sekarang ya, kirim di WhatsApp grup. Oke, sudah kirim? Saya cek berapa orang yang sudah kirim. Wah, ini gambarnya langsung ini ya, langsung berbentuk. Hebat juga. Karena saya tidak meminta untuk langsung berbentuk gitu. Sip. Ini menarik nih. Ada yang botol, ada angka 1, ada rumah, ada mobil, wow. Terus ada angka, tanda tangan 1 kali, angka 7 juga. Wow, ada bebek. Dalam 10 menit bisa 10 detik bisa bebek ya. Bisa bunga, bisa rumah. Ini kayaknya tidak sampai 1 sampai 10 deh. Gayung. Ini rencana mau mandi tadi pagi nggak sempat gitu ya. Jadi kasih gayung, gambar gayung.
Menarik juga nih teman-teman. Terus ada pot bunga. Ya, ini sudah berapa orang ini? Oke, menarik teman-teman. Sudah yang lain ya sementara proses. Baik, selanjutnya ikuti petunjuk saya lagi. Masih di kertas yang sama, nggak boleh ganti kertas. Ingat, tidak boleh ganti kertas. Tidak boleh ganti gambar. Karena kalian udah kirim gambarnya, jadi saya sudah punya ya. Sudah punya bukti gitu. Ini sementara yang lain proses karena memang di tempatku tidak terlalu lancar internetnya. Wah, Vito gambar apa nih Vito? Vito, gambar apa nih? Sepeda atau apa nih? Sepeda itu. Hah? Sepeda. Sepeda. Oh iya. Aristo, I love you. Ngeri bos. Pagi-pagi I love you ya. Nih semangat ini. Oke, wis ada gambar rumah, ada bunga. Oke, sama seperti tadi, hitungan 1 sampai 10, hal yang sama. Oh, kali ini 1 sampai 20 deh. 1 sampai 20 teman-teman lakukan. Ikuti ya perintahnya ya. Dari gambar yang teman-teman sudah buat tadi, dari gambar yang sudah teman-teman buat, silahkan bentuk gambar itu menjadi makhluk hidup. Bentuk gambar yang teman-teman tadi buat menjadi makhluk hidup. Makhluk hidup ya, begitu. Nah, kalau makhluk hidup berarti bukan hanya manusia. Oke, saya hitung dari sekarang. Nggak boleh ganti gambar, dari gambar itu langsung sambung bentuk menjadi makhluk hidup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Siap, sudah. Oke, pas 20, sudah 20, silahkan sekarang teman-teman foto gambarnya kirim di grup. Ya, ini tadi ada 20-an yang kirim, yang lain belum kirim, mungkin nggak ada pena. Ya, ini siapa nih? Aristo kok jadi gambar apa nih Aristo? Tadi kan sepeda. Vito ya. Oh, Vito lampu tadi ya. Vito, kamu dari lampu kok jadi gambar apa nih Vito? Kura-kura Ibu. Wah, menarik juga ya, lampu jadi kura-kura. Ini Chris ini yang angka 1 jadi apa ini? Chris siapa namanya ini? Jadi ular Ibu. Hei, keren kamu. Ular ya, angka 1 berubah jadi ular. Hebat. Kenapa bisa memikirkan jadi ular nih, Chris? Itu yang ada di benak Ibu, jadi langsung menggambar. Langsung muncul ya. Oh, ini Iya, Bu. Angel. Sebelumnya gambar apa Angel? Angel tadi gambar apa ya? Saya roll dulu. Gambar bunga, Ibu. Oh, angka 5, betul. Angka 5 berubah jadi apa? Jadi bunga. Angka 5-nya berubah jadi bunga.
Ini bukan gambar baru. Tidak, Ibu. Tadi gambar bunga tinggal tambah ini batang sama akar. Oh gitu. Luar biasa ya. Oke. Nah, teman-teman, dari apa yang kita lakukan tadi, aktivitas yang kita lakukan tadi, adakah di antara teman-teman yang bisa menemukan pembelajaran apa sih yang kita dapat dari situ? Silakan yang mau tertawa ya, yang mau tertawa-tertawa karena gambarnya boleh unik-unik gitu. Ada yang mau dapat ini? Saya penasaran nih gayung jadi apa nih, Evi? Evi, gayungmu Jadi jadi apa? Hmm? angsa, Bu. Oh, jadi angsa. Ini gayung jadi angsa. Belum masuk di sini. Oh, keren juga ya. Gayung jadi angsa. Menarik juga nih. Ini yang nama apa? WA-nya yang 0661 ini tadi dari apa? Dari segi 4 jadi petani ini. Siapa ini? Yang Fat. Iya. Woi, angka 11 jadi apa ini? Boleh tahu siapa ini? Yang 2694 nomornya. Bebek atau orang atau apa ini? Wah, hebat kalian. Baik, siapa yang mau menyampaikan pembelajaran apa yang didapat dari sini? Teman-teman, 2 orang aja silahkan. Kalian belajar apa sih dari yang saya sampaikan tadi? Oke, baik Ibu, terima kasih. Iya. Pembelajaran yang didapat di sini, bagaimana kita cekatan dalam menemukan ide untuk membuat sesuatu yang baru dari gambar tersebut. Iya. Dan dalam kondisi seperti ini tergantung bagaimana kita mengambil keputusan supaya keputusan yang kita ambil itu tepat dan tepat sasaran begitu, Ibu. Wais, luar biasa. Kecekatan dan tepat sasaran. Itu Christophorus katakan. Mantap. Keren jawabannya. Ini saya kasih tepuk tangan Besti banyak-banyak ini. Terima kasih. Oke, satu orang lagi. Ada yang bersedia? Pembelajaran apa sih yang didapat? Jangan pakai lama karena kita harus cepat. Saya hanya ada waktu 1,5 jam bersama teman-teman. Yang lain masih mengantuk di tempat tidur? Ayo, satu orang lagi teman-teman. Jangan-jangan nih ngerjain sesuatu malah nggak sempat kepikiran nih untuk apa gitu ya. Halo? Halo teman-teman. Kalau dari saya Ibu, kalau dari saya pelajaran yang kita dapat itu ini sama kayak yang kakak omong tadi itu kayak ketepatan Ibu. Misalnya kayak Ibu kan kasih kayak memberikan waktu, nah kita tuh dari kayak waktu itu kita hilang suaranya. Baik, saya sudah tangkap Helga. Intinya ketepatan gitu ya. Dari waktu yang saya sampaikan, teman-teman mesti bisa tepat apa yang saya sampaikan. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, yang lain boleh ketik di grup, kira-kira pembelajaran apa yang kalian dapat. Tadi kalau Christophorus katakan ketepatan dan juga kecepatannya gitu ya.
ini menolong teman-teman dalam melaksanakan instruksi yang saya sampaikan tadi. Baik, yang lain boleh ketikkan ya. Artinya yang mengetik di grup itu berarti kalian sedang aktif, sedang memang fokus untuk kuliah. Maknanya boleh disampaikan di grup, diketikkan. Saya kasih waktu mengetik 1 menit aja. Gak usah terlalu panjang-panjang maknanya dan jangan ikut. Selain ketepatan, kecepatan, apalagi kira-kira. Kemampuan mendapat ide gitu, apalagi kira-kira. Belum ada nih yang kirim di grup, masih sementara ketik. Oke. Jeffrians, bagus sekali idemu nih. Pendapatmu, selalu siap menerima perubahan yang datang dengan tiba-tiba dan harus berpikir cepat agar bisa memikirkan hal baru. Keren, Jeffrian. Ini Tito, kecepatan untuk berpikir dan melakukan. Asmita, menciptakan sesuatu yang baru dari hal yang sudah ada sebelumnya. Wow, menarik. Terus, apa yang di pikiran kita dan mampu menginovasikan dari apa yang sudah kita tulis menjadi hal baru. Bagus sekali, Farida. Ini Umbu kemampuan menganalisa lalu merubah hal yang kaku menjadi sesuatu yang bermakna, mempunyai arti lebih. Oh, keren. Dari sebuah gambar bisa menciptakan sebuah ide dan cepat memikirkan hal yang baru. Wah, keren-keren teman-teman punya ide ya. Artinya memang kalian bisa mendapatkan pembelajaran bermakna dari aktivitas kita tadi. Apresiasi buat kalian semuanya. Saya kasih love ya. Keren. Thank you untuk kerjasama baiknya bagi teman-teman yang sudah berkontribusi di sini ya. Ini baru ada beberapa orang, yang lain mungkin masih kendala atau mungkin memang belum fokus. Harapan saya kalian fokus ya teman-teman ya. Oke, semua yang teman-teman sampaikan itu benar ya, bahwa dari aktivitas kita tadi itu ada beberapa. Kalau teman-teman perhatikan, awal tadi apa petunjuk saya? Menggambar sesuatu ya. Betul, bentuk geometrik, angka, huruf, atau apa saja saya katakan kan. Apakah teman-teman sudah tahu bakal dibuat itu menjadi makhluk hidup? Belum tahu. Betul. Kira-kira kalau saya kasih perintahnya 1 kali, gambar dulu sebuah bentuk, baik itu geometris, angka, huruf atau objek saya bilang tadi ya. Lalu setelah kalian gambar itu, kalian bentuk makhluk hidup. Berkemungkinan beda nggak gambarnya? Beda. Beda.
Sama. Beda. Karena bisa jadi teman-teman sudah mulai ada ide, oh saya buat ini angka 2 supaya bisa jadi bebek gitu ya. Atau ada ide lainnya gitu. Nah jadi teman-teman, apa sih pembelajaran bermakna yang kita dapatkan dari aktivitas kita tadi ke mata kuliah kita ini? Jadi saya share screen ya. Jadi nanti teman-teman akan menemukan pembelajarannya dari aktivitas kita tadi. Oke, yang lain konsentrasi ya, tolong untuk tetap konsentrasi karena ini masih beberapa orang saja yang sudah mengirimkan pembelajaran apa yang kalian dapat. Oke. Saya share screen buat teman-teman. Sudah muncul teman-teman? Belum Ibu. Ya. Belum Ibu. Sudah Ibu. Sudah, Bu. Yang lain sudah muncul, yang lain belum muncul. Ditunggu ya. Sepertinya jaringan mulai stabil. Tunggu tes, saya tes kalau pakai kamera apakah suara saya tetap baik kalian terima? Iya Bu. Baik, sambil menunggu tampilan saya muncul di layar teman-teman, izin siapa yang bisa di antara teman-teman untuk memverifikasi pertemuan kita hari ini? Ada yang bisa? Yang bersedia memverifikasi pertemuan kita untuk kelas A dan kelas B. Jadi 2 orang ya. Yang kelas A dulu, siapa yang bisa? Ayo teman-teman supaya hemat waktu nih. Yang lain tangannya boleh diturunkan ya. Oke, sepertinya bisa. Ada yang bisa untuk memverifikasi pertemuan kita? Sudah pengalaman dari semester sebelumnya ya, bagaimana cara memverifikasi ya? Saya Bu. Atas nama siapa, Dek? Atas nama Jovan Putra Emmanuel dari kelas A. Oh, Jovan, engkau ada di kelas ini. Kelas apa dirimu, Dek? Kelas A. Oke, Jovan kelas A. Thank you, Jovan, buat kesediaannya. Ditunggu ya. Saya buatkan dulu kelas Jovan. Oke, yang kelas D siapa yang bersedia, teman-teman? Saya Ibu boleh. Atas nama siapa, Dek? Ita Ibu, Ita. Atas nama Ita. Oke. Terima kasih. Sekarang tanggal berapa, teman-teman? Ini kayaknya nggak mau. 24 Ibu. 24 Ibu. 24. Oke. Oh, dia nggak mau karena keliru tanggalnya. Ya. Oke, sudah. Tanggal 24. Jopan, tunggu ya, saya ini dulu. Ya,
24 sudah. Ya, saya sudah buat untuk kelas A. Silahkan jawaban ini kodenya 223 ya. Silahkan jawaban. Buat teman-teman yang sedang lagi ini setelah diverifikasi nanti bisa langsung absen mandiri. Yang tidak bisa absen mandiri nanti saya bantu. Tunggu ya, masih proses. Oke, tadi siapa satu lagi Dek yang kelas B Dek? Ita, Ibu. Nama lengkapnya Dek? Ita Tajua. Oh, Ita Atajua, oke. Belum muncul presensinya, Ibu. Sudah muncul atau belum? Belum, Ibu. Ya, coba ditunggu karena baru di sini sudah saya okekan. Sudah iya di sini. 223 ya. Sama dengan kelas B nanti 223 ya Ita ya. Iya Ibu, siap-siap. Jaringan mungkin nih. Oh, jamnya. Oke, sudah. Masih diproses. Baik teman-teman, sambil menunggu nanti saya proses ya. Sambil menunggu. Baik, hari ini kita akan berbincang terkait dengan kontrak kuliah kita, juga terkait visi misi gitu ya. Visi misi Uniswina. Ini juga RPS kita. Tunggu ya. Buat yang baru bergabung tadi sudah ada aktivitas ya. Kalian mungkin lambat jadi tidak apa-apa. Pembelajaran bermaknanya kalian bisa lihat di bagian grup tadi. Di grup tadi yang teman-teman sudah kirimkan. Berharap kalian bisa mendapatkan pembelajaran di situ ya. Silahkan dibaca. Oke. Maaf teman-teman, saya off kamera dulu. Berat nih. Oke, sudah muncul. Oh.
ini Adi siapa tadi? Ita Atajua. Ita. Ini verifikasi sudah. Silahkan dicek deh apakah sudah terbaca atau belum. Iya, Bu. Oke. Jovan sudah ditemukan, Jovan? Belum, Ibu. Belum muncul. Belum. Oke, still waiting. Kelas B sudah, Bu. Kelas B malah sudah ya. Izin bertanya, Ibu. Kata Sandi, Ibu. 2, 2, 3. Nanti saya akan tetap absen di akhir, teman-teman ya. Jadi jangan khawatir bagi kalian yang tidak bisa absen mandiri. Teman-teman, nanti saya absen di belakang, di akhir. Ya, buat kalian yang tidak bisa absen mandiri, saya bantu nanti. Jovan, di sini sudah terbaca Jovan. Ini saya buka kembali kelas A, sudah ada kelasnya. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Jadi, mata kuliah kita ini disebut dengan apa? Manajemen portofolio dan investasi. Sebenarnya ada asisten dosennya. Saya izin tanya, asisten dosennya udah gabung belum ya? Nggak ada asistennya. Mana nih asisten, katanya mau bergabung. Jadi nanti teman-teman ada asisten dosen ya, manajemen portofolio dan investasi. Untuk kuliah ini teman-teman akan belajar bagaimana sih itu manajemen portofolio dan investasi. Begitu. Ya, terus kemudian seperti apa konsep dan teori investasi itu. Manajemen portofolio dan investasi di pasar modal itu seperti apa? Tentu mengenai pasar modal, teman-teman sudah memahami apa itu pasar modal, ya. Bahkan mungkin sudah belajar juga terkait dengan portofolio maupun investasi. Nanti secara spesifiknya teman-teman akan belajar di sini bagaimana portofolio dan investasi di pasar modal dan konsep serta teori investasinya. Lalu kemudian akan ada perhitungan dan analisis yang dilakukan sebagai seorang manajer keuangan. Nah, di sini tadi aktivitas teman-teman yang saya katakan tadi. Kemampuan untuk menganalisis tadi ada bagus ya, satu orang menyampaikan ini juga. Bagaimana kalian menganalisis, menyajikan perhitungan sebagai seorang manajer keuangan dalam memilih, memutuskan, menentukan portofolio mana yang mau dieksekusi, lalu kemudian investasi di saham mana gitu ya, investasi di surat berharga mana yang teman-teman akan pilih seperti itu.
Nah, menariknya seperti teman-teman tadi dapatkan pembelajarannya, ketepatan dan kecepatan. Di bursa saham itu atau di pasar modal, hitungan menit pun bisa mengubah nilai saham gitu. Jadi mesti cepat eksekusi gitu. Bahkan dari hal yang tidak mungkin, tadi teman-teman dari benda yang mati, tiba-tiba saya bilang bikin jadi makhluk hidup gitu. Ada tadi angka 11 jadi apa gitu ya. Terus angka 5 oh jadi bunga gitu. Terus gayung bisa berubah jadi bebek gitu ya. Ini angka 1 jadi ular. Nah, bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan peluang dari hal yang mustahil itu bisa menjadi sesuatu yang mendatangkan keuntungan. Ada nggak risikonya? Ada. Tadi teman-teman menggambar itu ada risiko ya. Risikonya gambar ularnya itu nggak persis sama dengan ular gitu. Iya kan? Terus kepala bebeknya jadi kepanjangan tuh karena dari gayung gitu. Atau tadi yang angel bunga gitu ya. Ada yang mungkin nggak begitu susah, ada juga mungkin yang sama gambarnya dari awal sampai akhir tetap menjadi bagus gitu, tapi ada malah jadi nggak sesuai. Nah, dalam proses di perkuliahan kita ini nanti teman-teman akan belajar bagaimana menjadi seorang manajer dalam hal memutuskan portofolio mana yang kita eksekusi, investasi mana yang akan kita pilih, seperti itu. Ya, karena di sini asumsinya teman-teman adalah manajer keuangan. Kalau manajer keuangan itu apa ya tujuannya ya? Ada yang ingat nggak ya? Masih ingat tujuan dari manajer keuangan itu apa? Ayo, kalau tidak salah nih ada banyak teman-teman nih dulu saya nggak ya yang ngajar manajemen keuangan ya? Ada beberapa kayaknya saya yang mengajar manajemen keuangannya. MK, mata kuliah MK. Halo guys, jangan-jangan suaraku nggak bisa kalian dengar? Bisa, Bu. Bisa. Oke, apa tuh tujuan keuangan? Oh, itu Bu di semester awal nggak ingat lagi gitu ya? Ada yang ingat? Ayo teman-teman, di sini dingin sekali. Di tempatku ini dingin banget. Untuk mengelola aset perusahaan, Ibu. Salah satunya. Oke, Farida, terima kasih pendapatnya. Ada lagi yang lain? Untuk mengelola sumber daya keuangan perusahaan. Mengelola sumber daya keuangan perusahaan. Oke, saya mengingatkan. Dari tujuan dari manajer keuangan itu apa? Untuk ya ini saya jadi ikutan nih. Ikutan belepotan gara-gara lelucon itu ya. Mensejahterakan pemegang saham. Untuk mensejahterakan pemegang saham, Farida dan Aristo tadi sudah menjawab. Perlu mengelola aset, mengelola dan keuangan dengan baik, gitu ya. Masih ingat itu? Selain mensejahterakan pemegang saham, satu lagi apa nih? Tujuan dari manajemen keuangannya? Hai guys, mendapatkan laba dengan prinsip apa? Ada 2 prinsip tuh. Ini kuliah nggak ada persiapan nih berarti. Mestinya kalau kuliah tuh ada persiapan sebelumnya ya. Sebelum masuk kelas teman-teman udah belajar duluan. Ya. Ini mendapatkan laba melalui dividen atau capital loss. Melalui dividen atau capital loss. Capital loss itu saya ini deh ya, saya koreksi sedikit. Capital loss itu berarti kerugian yang ada ya. Itu capital gain itu keuntungan gitu ya. Capital gain Ibu, maksudnya. Ya, 2 konsep itu. Berkemungkinan untuk keuntungan pemegang saham itu ada kapital, selain dividen mereka ada capital gain seperti itu ya. Makasih Adia Priani.
Jadi untuk mendapatkan laba dengan dua prinsipnya efisien dan efektif. Ya, mereka tidak boleh menggunakan uang sesuka hati dan tidak tepat sasaran. Tadi dari aktivitas kita itu menarik tadi yang disampaikan oleh Christophorus, harus tepat gitu ya. Jadi ketepatan itu ada, tepat sasaran, efisiensi gitu ya. Itu harus dilakukan. Nah, dalam mata kuliah kita ini teman-teman juga berhubungan dengan tugas dari seorang manajer keuangan itu tadi, mensejahterakan pemegang saham, mendapatkan laba dengan prinsip efektif dan efisiensi, di mana dalam proses itu berkemungkinan ada agency problem. Kalian masih ingat agency problem itu apa? Halo? Agency problem itu apa? Ya, ini konsekuensi kalau daring, teman-teman. Ya, atau disebut dengan agency problem itu apa, teman-teman? Masalah keagenan ya, di mana terjadi kesenjangan informasi antara pemegang saham dan juga pihak manajemen atau pihak manajernya gitu ya. Informasi yang dipegang pemegang saham sama dengan informasi yang dipegang oleh manajer. Jadi ada masalah keagenan di sana. Nah, karena itu salah satunya yang tidak terjadi yang seperti itu perlu namanya ada manajemen portofolio dan investasi yang kalian bisa belajar hari ini di kelas ini maksud saya. Nah, kode mata kuliah kita ini adalah MAN 21309. Oke, saya tutup dulu. Adakah teman-teman yang bisa memaknai kodenya itu? Apa arti kodenya? Kalau sudah isi presensi, nggak apa-apa ya, nggak harus dikirim di grup. Oke, jawaban coba cek kembali jawaban. Mestinya sudah kok di saya sudah ini. Sudah terbaca di sini. Ya, jadi MAN itu artinya mata kuliah ini khusus diambil oleh mahasiswa manajemen ya teman-teman. Kalau kalian ekonomi pembangunan ataupun jurusan lain tidak ambil ini, khusus untuk manajemen. Yang berikut 21 itu untuk mata kuliah ini diambil ditetapkan di tahun 2021 ya. Dan 309 itu teman-teman mengambil mata kuliah ini di semester 3 dan juga nomor urut mata kuliahnya di rumpun mata kuliah ini adalah 09 gitu. Nah, pertanyaannya teman-teman ini kan bukan semester 3 ya. Tapi artinya di sini sudah bisa diambil di semester 3, hanya mungkin dengan berbagai kebijakan oleh walinya teman-teman diarahkan di semester berikut. Ini mata kuliah yang mana teman-teman sudah belajar manajemen keuangan sebelumnya. Jadi kalau belum ambil manajemen keuangan, tidak bisa ambil mata kuliah ini. Nanti tidak paham, nggak nyambung istilahnya gitu. Ya. Jadi dia mata kuliah bersyarat di mana kalian harus mengambil mata kuliah manajemen keuangan MAN 21106. Pertanyaan saya, kalian semua yang di kelas ini apakah sudah lulus MAN? Sudah lulus manajemen keuangan? Sudah, Bu. Oke. Dapat nilai apa yang lalu? Bu. Wih, hebat Vito. Dapat A. Siapa dosenmu, Vito? Ibu Ike, Ibu. Oke, Ibu Ike, bagus sekali. Yang lain?
Dapat nilai apa? Meliana dapat nilai apa? Coba ketik di kolom chatnya kalian nilai apa. Lalu siapa dosen kalian? Kalian ingat nggak dosen kalian? A juga Meliana. Oh, bagus sekali. Kalian yang nilai-nilai A ini akan teruji di mata kuliah ini. Belum ada nih yang chat. Kalian ketikkan ya. Ketikkan nilai apa yang kalian dapat di manajemen keuangan, lalu siapa dosen kalian. Oke. Jadi seperti itu teman-temannya, dia bersyarat. Nah, kita masuk di profil pengajar dulu. Buat teman-teman yang belum pernah bertemu dengan saya, perkenalkan ya, nama saya Mas Nauli Marbun. Saya tinggal di Padadita. Saya sudah menikah teman-teman, dikaruniai 3 anak. Juga saya sudah menyelesaikan S2 saya ya di tahun 2011 yang lalu, sudah cukup lama ya. Saya kuliah di Universitas Pembangunan Veteran Yogyakarta dan sementara sedang studi saat ini S3 saya di UKSW, mengambil doktor manajemen juga untuk finance, keuangan. Jadi saya S1-nya keuangan teman-teman. Ya, terus S2-nya saya juga konsentrasi keuangan dan sementara S3 sementara keuangan juga. Tapi ini saya masih cuti, harapannya sih nanti segera saya selesaikan S3-nya ya. Nah, pekerjaan saya sebagai pendidik dan praktisi teman-teman. Saya part-time di Unkriswina, tapi saya full untuk di Yayasan Ajar Manu sebagai ketua. Di Yayasan Ajar Manu kami bergerak di bidang pendidikan anak usia dini juga, di mana konsentrasinya adalah ke pendidikan. Tapi saat ini fokus kita masih usia dini. Nanti kita juga punya visi di jangka panjang ya untuk mencerdaskan, mensejahterakan generasi bangsa khususnya di Sumba Timur melalui pendidikan berjenjang. Jadi PAUD, SD, SMP, SMA, dan juga doakan nanti akan ada universitas juga yang tentunya bisa berkolaborasi dengan Unkriswina juga nantinya. Nah, selain itu saya juga sebagai komisaris di PT Ajar Manu. Jadi PT Ajar Manu sendiri adalah wirausaha sosial di mana keberadaannya mendukung kegiatan sosial yang ada di Yayasan Ajar Manu. Jadi teman-teman, kalau saat ini saya ada di Sumatera Utara, ini salah satu program dari Yayasan Ajar Manu yang itu di universitas yang saya lakukan ini disebut dengan pengabdian kepada masyarakat sih ya, seperti itu. Jadi kami juga ke sekolah-sekolah di sini, kita membangun jaringan networking di sini ya, dan juga kita ke gereja-gereja karena kita bersama dengan pendeta, jadi kita bermitra. Salah satu bagian dari pendidikan itu adalah spiritualisme dari peserta didik kita gitu ya. Pembentukan karakter salah satunya melalui peningkatan peningkatan spiritualisme dari peserta didik. Dan seperti di Unkriswina, teman-teman ibadah setiap hari Senin ya. Betul ya? Ada nggak yang rajin ikut hari Senin? Atau jarang-jarang ikut? Saya jarang, Ibu. Iya, berarti dalam 1 semester ini bersama dengan saya, kalian wajib ikut ibadah di hari Senin ya. Nanti setiap pesan yang kalian dapat dikirimkan di grup. Jadi kalian dengarkan pesan rohani apa di sana, kirimkan di grup. Buat teman-teman yang Muslim, kalian juga wajib mengirimkannya di hari Jumat. Setiap hari Jumat kalian sholat ini bersama gitu ya. Nah, pembelajaran bermakna apa yang kalian dapat dari ibadah yang kalian ikuti. Buat teman-teman yang Hindu dan yang lainnya menyesuaikan, kalian boleh kirim setiap minggu sesuai dengan jadwal kalian beribadah. Tapi khususnya untuk Kristiani karena ada ibadah gabungan di kampus, kalian wajib itu. Saya wajibkan ya, karena untuk menjadi seorang manajer keuangan, salah satu karakter yang kalian harus perlu miliki adalah integritas atau kejujuran. Nah, itu bisa ditingkatkan melalui spiritualisme. Oke, bisa teman-teman? Bisa ya?
Bisa, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, selain itu teman-teman, saya juga mengelola kelompok belajar ajar manu, di mana di sini saya memfasilitasi teman-teman yang kuliah di universitas terbuka dan juga teman-teman yang mau kuliah ambil jurusan lainnya maupun yang mau belajar kursus komputer, belajar tentang IT, cakap digital. Nah, ini kelompok belajar kita memfasilitasi, ada kursus komputer gratis ya untuk generasi Sumba. Jadi kalian boleh bergabung, yang mau belajar silahkan belajar komputer free ya, gratis. Kecuali yang teman-teman mau peningkatan keahliannya di dalam komputer, kita ada kelas-kelas khusus untuk itu dan ada berbayar ya, seperti itu. Nah, ini keluarga saya teman-teman, keluargaku dan kontaknya saya. Ada 2 nomor di sini dan ada 1 nomor yang saya tambahkan sebagai admin di grup itu karena WA yang 446 itu lagi full memorinya di situ. Jadi teman-teman kontak saya di 554 ataupun yang di 88 itu ya. Silahkan disimpan 2 nomor saya. Hanya itu aja 2 nomor yang ada di admin. Untuk yang 446 saya tidak tambahkan di WA grup karena memang posisi hang itu teman-teman. Oke, simpan nomor saya, nanti kalian jangan lagi menjawab di grup, iya dek, iya teman gitu ya. Karena nggak tahu itu dosen atau siapa gitu. Dan satu lagi teman-teman saya ingatkan, tolong semua nama WA kalian harus sesuai dengan nama kalian. Foto profilnya menggunakan foto profil kalian. Karena kalian adalah mahasiswa, jangan menggunakan namanya cempreng gitu. Cempreng garis gitu. Terus kemudian ini namanya lagi aku muak kamu gitu kan, nggak keren banget. Maunya sih keren-keren, tapi karena teman-teman mahasiswa namanya gunakan itu ya, gunakan nama panjang kalian, jangan nama panggilan juga, Ita Imut gitu, terus ini Apriani Cemut-Cemut gitu, jangan kayak gitu ya, pakai nama kalian. Saya kan nama saya juga ya gitu. Untuk yang nomor yang 1, yang admin yang 1 itu memang itu untuk itu tadi, untuk nomor kontak usaha yang pada Dita Olsop gitu ya. Ini kalian boleh ganti namanya menjadi namanya saya. Oke teman-teman, saya akan lihat, saya kasih waktu kalian 1 minggu ke depan untuk mengubah nama ya. Kalau kalian merasa terganggu misalnya nggak mau orang lain kalian tahu itu, kalian belajar membuat WhatsApp khusus untuk studi dan WhatsApp pribadi. Di dalam handphone kalian bisa menggunakan 2 WhatsApp. WhatsApp bisnis dan juga WhatsApp ini kesan biasa seperti itu. Jadi jangan dicampur adukkan, karena nggak mau dilihat pacarnya itu foto profil, maka bikin foto profil bebek, foto profil gunung, foto profil buku, foto profil yang menjulurkan lidah ke depan. Jangan seperti itu, harus profesional sebagai seorang mahasiswa, apalagi kalian manajer keuangan. Begitu ya. Sepakat teman-teman? Ini untuk jawaban tolong diingatkan di grup dan juga Ita ingatkan di grup. Nama semua diganti menjadi nama lengkap, foto profil menggunakan foto kalian. Ini kan ada ini foto profil siapa ini? Ini membelakangi gitu ya, menatap bukit membelakangi. Jangan, waktu engkau telepon saya sama dengan engkau belakangi saya, tunjukkan badan belakangmu gitu kan, tidak asik, tidak bagus. Ini Ita fotonya cukup bagus, Rito juga menunjukkan dirinya sendiri gitu ya, Aristo juga boleh, atau Apriani itu formal, bagus ya, seperti itu. Gunakan foto profil yang ini. Boleh nggak Bu, saya papa mama? Ini baiknya sih buat teman-teman yang kuliah, gunakan foto yang sendiri. Nanti kalau pasang foto dengan suami, nanti dosennya nggak tahu nih yang mana, yang cowok, yang mahasiswa atau yang cewek gitu. Ya, teman-teman ya. Oke, sebelum kita masuk ke RPS-nya, ke aturan perkuliahan, kita ke RPS dulu ya.
Ada yang mau ditanya sampai di sini teman-teman? Bisa waktu saya sedikit lagi teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan terkait tadi deskripsi mata kuliah kita dan juga hal lainnya, silahkan yang terkait dengan perkuliahan kita. Tentang pindah ini Bu. Ya, itu sementara di kontrak kuliah deh. Wait ya. Oke, sudah tampak teman-teman? RPS saya sudah? Sudah, Ibu. Ini jawaban tolong konfirmasi sudah bisa verifikasi pertemuannya? Belum ada, Ibu. Belum ada? Oke, saya coba refresh ulang untuk kelas A. Oh, maafkan saya, ini Jovan. Dia masuk di PM dia. Oke, harusnya di AM ya, pantasan nggak masuk. Oke. Ada pikir di mana kelirunya? Di sini kok sudah muncul. Oke. Coba cek jawabannya. Sudah, Bu. Baik, teman-teman. Seperti tadi saya sampaikan, mata kuliah kita adalah manajemen portofolio dan investasi. Kalian yang mengambil registrasi di mata kuliah ini, selamat atau welcome di grup kelas manajemen portofolio dan investasi. Ini 3 SKS teman-teman ya. Jadi 3 kali 50 artinya 150 menit. 150 menit sama dengan 2,5 jam setiap pertemuannya ya. Bersama dengan saya, dosen teman-teman ya. Kita akan belajar terkait dengan 12 topik besar ya. Sorry. Teman-teman nanti saya editkan, di sini masih 13 topik, tapi nanti akan ada yang digabung. Memang betul 13 topik, tapi akan ada penggabungan mata kuliah topik itu seperti itu ya. Untuk analisis saham dan obligasi itu akan digabungkan nanti ya dengan bentar. Ya, ada yang saya perlu koreksi dari berdasarkan pertemuan semester lalu. Pertimbangan dari semester lalu itu ada penggabungan nanti dari topik ini. Untuk saat ini 13 ini saya sajikan kepada teman-teman 13 topik ini. Nanti di dalam pertemuannya ini akan ada yang digabung ya. Di mana teman-teman akan belajar konsep dasar manajemen portofolio dan investasi, portofolio dan teori pembentuknya seperti apa, portofolio yang efisien bagaimana, memilih portofolio yang optimal, return dan risk portofolio itu seperti apa, dan seterusnya gitu ya. Nah, dalam proses perkuliahan kita ini teman-teman akan menggunakan referensi buku utama kita dari buku Husnan ya, dasar-dasar teori portofolio dan analisis sekuritas itu sangat banyak di perpustakaan, banyak artinya lebih dari 1-2 gitu ya. Terus dari buku Jogianto, ini sangat bagus, saya rekomendasi buat teman-teman yang ingin menggali lebih dalam mengenai perhitungan. Di bukunya Jogianto ini teman-teman bisa belajar teori portofolio seperti apa dan analisis investasinya seperti apa. Dan buku Tandelilin ini atau buku Eduardus ini portofolio dan investasi, teori dan aplikasi, ini sedikit agak berat dipahami di bukunya Eduardus ini teman-teman ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang dia gali lebih dalam. Teman-teman butuh konsentrasi yang tinggi kalau belajar dari bukunya Eduardus ini.
Silakan ke perpustakaan, teman-teman boleh belajar di sana, atau mau belajar dari secara online juga boleh ya. Intinya saya memberikan referensi mata kuliah ini buat teman-teman. Sedangkan buku pendukung lainnya juga ada, boleh teman-teman pelajari. Bukunya Body Chat itu juga bagus untuk investment. Belajar bagaimana sih menjadi investor ya, seperti itu. Referensi dari internet juga sangat bisa teman-teman gunakan. Nah, seperti tadi saya sampaikan, mata kuliah ini teman-teman dia bersyarat. Bagaimana teman-teman? Syaratnya apa tadi? Ada yang ingat? Lulus mata kuliah manajemen keuangan. Betul sekali, lulus mata kuliah manajemen keuangan. Nah, untuk untuk mengambil mata kuliah ini teman-teman sudah harus lulus mata kuliah itu, atau minimal teman-teman mendapat nilai D. Kalau teman-teman tidak lulus, belum bisa ambil ini. Tadi semua mengatakan sudah lulus ya teman-teman ya. Baik, terima kasih. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita masih di dalam RS dan kontrak kuliah teman-teman ya, di mana kita menggunakan daring di sini pakai Google Meet. Untuk Google Classroom-nya saya kepada teman-teman nanti untuk bergabung di Google Classroom sesuai dengan kelasnya masing-masing, dan juga di WA Group ya. Jadi semua proses perkuliahan kita kalau misalnya daring kita akan menggunakan Google Meet dan juga Google Classroom dan WhatsApp Group kita gunakan. Ya, sedangkan dalam tekniknya nanti ke depan ya, untuk pertemuan kedua dan seterusnya kita akan menggunakan luring. Teman-teman akan berdiskusi, kita lebih banyak kepada discovery learning teman-teman, dan juga small group discussion, collaborate learning kita gunakan itu. Hampir semua di kelas kita ini akan menggunakan seperti itu, discovery learning, small group discussion, dan juga collaborate learning. Buat teman-teman tadi yang saya sampaikan ada 13 topik, teman-teman akan dibagi per topik. Setiap kelompok akan mendapat ini tekniknya teman-teman ya, tolong konsentrasi. 13 topik ini akan dibagi di dalam 13 kelompok sesuai dengan jumlah kelas kita. Menjadi 12 kelompok nanti ya. 12 kelompok, topiknya tidak masuk di dalam kelompok nanti ya. Jadi 12 kelompok akan dibagi, di mana 12 kelompok itu teman-teman akan berdiskusi, teman-teman menggali lebih dalam teorinya di kelompok kecil teman-teman, terus kemudian teman-teman akan presentasi, dan setelah presentasi teman-teman kita akan menggali lebih dalam melalui diskusi, tanya jawab, latihan soal, perhitungan, seperti itu. Ya, teknik perkuliahan kita begitu. Kalau misalnya kelompok pertama, bagi teman-teman yang sudah pernah ikut mata kuliah saya mungkin sudah akrab dengan strategi pembelajaran saya. Jadi kalau misalnya kelompok 1 ya, portofolio dan teori pembentuk portofolio misalnya. Untuk kelompok 1 dia fokus menggali lebih dalam ini, sedangkan kelompok 2 sampai dengan kelompok 12 wajib juga mengerjakan yang sama. Jadi setiap kelompok wajib mengirimkan materi dalam bentuk resum di PowerPoint maupun di dalam bentuk Word ya. Kalian bisa kirimkan di Google Classroom. Jadi bukan hanya kelompok 2 yang mengerjakan, kelompok 1 yang mengerjakan, tapi kelompok lainnya wajib mengerjakan. Sehingga ketika kelompok 2 tidak bisa hadir, kelompok 1, maafkan saya, kelompok 1 tidak bisa hadir, maka kelompok 2 lah yang melanjutkannya, ataupun kelompok lain yang siap. Kelompok yang tidak presentasi maka kehilangan poin untuk nilai presentasi, sedangkan kelompok yang menggantikan untuk presentasi akan mendapatkan poin tambah. Seperti itu. Bisa ditangkap teman-teman?
Bisa? Bisa, Bu. Bisa ya? Bu. Untuk itu teman-teman nanti akan dibagi. Untuk memudahkan pembagian maka dibagi berdasarkan nomor urut absen. Ya, sesuai dengan jumlah kelasnya. Nanti ketua kelas, kalau sudah ada ketua kelas nanti, ketua kelas, wakil ketua dan juga asisten kelas akan membantu, ya, membantu dalam pembentukan kelompok seperti itu. Bu, bisa nggak sih Bu mengambil materi yang sudah ada di internet? Sangat bisa. Tetapi teman-teman mesti cross check apakah materi itu benar atau tidak. Jangan sampai tidak sesuai. Ya, jangan juga karena dibilang portofolio nanti teman-teman menjelaskan portofolio adalah kumpulan dari dokumen yang dipersiapkan untuk wawancara menemukan sebuah pekerjaan. Nah, itu beda maknanya. Ini portofolio dalam surat berharga, bukan dokumen-dokumen untuk melamar pekerjaan ya. Jadi teman-teman mesti perhatikan fokusnya. Jadi boleh ambil dari internet tapi tidak keluar dari topik. Oke teman-teman? Bisa? Bisa ya? Semangat? Semangat. Oke. Baik, jadi dari pertemuan kedua kita nanti, untuk pertemuan kedua masih saya nanti yang menjelaskan materi pertama ya, buat teman-teman. Kita akan bertemu kemungkinan besar masih secara daring di minggu depan. Saya coba izin untuk daring, jadi kita masih Google Meet, Google Classroom, dan WA ya, untuk pertemuan kedua. Gitu. Pertemuan kedua minggu depan saya belum balik ke Sumba teman-teman ya. Masih sementara ada di tugas luar. Sedangkan untuk pertemuan ketiga dan seterusnya, jika tidak ada kendala, kita akan menggunakan pembelajaran secara luring. Kita akan bertemu di kelas, di mana teman-teman akan presentasi, lalu diskusi kelompok besar, dan juga mungkin berlatih gitu ya. Nah, dari 2 sampai seterusnya kita presentasi, diskusi, kemudian latihan, itu yang akan kita lakukan. Lalu nanti teman-teman di pertemuan itu akan ada kuis atau tes kecil, ataupun tugas-tugas lain secara perorangan. Ya, yang membedakan nilai kalian nanti adalah tugas-tugas mandiri secara perorangan itu. Kalau kelompok tentu nilai kalian sama. Nah, saya reminder buat teman-teman, pastikan jangan memasukkan nama yang tidak ikut bekerja. Karena itu tidak mendidik. Masukkan nama yang memang ikut bekerja, ikut belajar. Begitu ya. Dan di pertemuan ke-8 kita akan evaluasi tengah semester. Kemudian pertemuan ke-16 kita akan evaluasi akhir semester. Untuk evaluasi akhir semester ini, teman-teman akan membuat video di sini. Ya, nanti akan saya berikan petunjuknya video terkait dengan manajemen portofolio dan investasi. Begitu ya. Untuk bobotnya yang saya tawarkan kepada teman-teman adalah seperti ini. Bisa dilihat, teman-teman? Halo? Bisa, Bu. Ibu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, jadi tadi yang bertanya mengenai penilaian, ini dia ya. Begitu. Yang bertanya mengenai penilaian, bisa direkam, silahkan. Di mana teman-teman untuk tugas dan presentasi ini 40%. Jadi sangat besar ya. Buat kalian yang udah pernah di kelas saya tentu tahu pentingnya teman-teman aktif. Harus kontribusi teman-teman itu harus betul-betul aktif ya, baik di kelas maupun di kelompok. Karena tugas teman-teman dan presentasi itu 40%. Jadi kalau kalian tidak mengumpulkan tugas, kalau anjlok dinilai di ETS dan EAS, maka teman-teman bakal E atau tidak lulus gitu ya. Jadi tes kecil itu 10%. Nanti kita minimal ada 3
tes kecil, tapi saya tetapkan nanti ada 4 tes kecil, 2 sebelum ETS dan 2 setelah ETS gitu ya, sesuai dengan di RPS. Terus kemudian keaktifan teman-teman ketika bertanya, berdiskusi itu ada 5%. Lalu kehadiran 5%. Lalu kemudian ETS dan EAS teman-teman itu 20% masing-masing ya. Jadi sangat signifikan jika kalian tidak berkontribusi di dalam kelompok. Setiap kelompok harus jujur, siapa yang tidak mengerjakan jangan masukkan namanya, kecuali yang bersangkutan mungkin dalam kondisi sangat terdesak. Itu pun dia harus ikut belajar juga, memberi kontribusi gitu ya. Nah, untuk kriteria penilaiannya itu sebentar lebih jelas di sini saya akan dulu ya. Saya akan menemukan strategi bagaimana kalian mendapatkan hasil yang lebih baik. Oh, sorry. Ini terklik itu emot flu ya. Menangis bukan flu. Oke. Nah, Bu, salah satu cara membuktikan bahwa saya itu aktif di dalam kelompok adalah percakapan kalian di dalam grup WhatsApp di kelas WhatsApp kelompok. Jadi ketua kelompok boleh screenshot kalau memang yang bersangkutan tidak aktif, tidak merespon gitu ya. Itu salah satu buktinya. Itu dia ikut kerja kelompok atau tidak gitu kan. Tapi jangan juga sebagai tanda saya ikut baru kirim pesan yang tidak nyambung, bukan begitu ya. Oke, teman-teman. Nah, ini dia. Lebih jelas di sini, mungkin di sana terlalu kecil. Nah, jadi untuk nilai E ini karena mata kuliah ini bisa disebut kategorinya cukup berat untuk teman-teman pelajari. Saya sebenarnya mau naikkan sih, tapi kita sepakati dulu. Ini yang tawaran saya. Untuk E itu kurang atau sama dengan dari 29. Kalau kalian dapat 29% atau 29 nilainya, maka kalian ada di E. Sedangkan D itu mulai dari 30 sampai 35. A sampai CD itu menggunakan acuan normal ya. Kalau D dengan E itu menggunakan acuan patokan. Nah, saya menawarkan kepada teman-teman, E ini kita buat 30 atau mau 29? Pas. Pas ya. Oke, kalau begitu ya, jadi pas ya. Nah, kita ini tadi yang saya berikan kepada teman-teman. Apakah untuk bobot penilaian ini, kalian ada yang mau kasih usul? Silahkan. Jadi ini saya sudah kasih bold di sini untuk tugas makalah teman-teman dan juga presentasi itu 20% ya. Jadi di luar dari tugas-tugas lain. Jadi keaktifan teman-teman waktu presentasi dan menyiapkan semua materi itu 20%. Jadi teman-teman nanti di sebagai contoh penilaian saya sampaikan. Sebentar saya tunjukkan contoh penilaian kepada teman-teman ya. Silakan yang mau menanggapi, apakah sepakat dengan proporsi itu atau mau diubah? Ini sudah berdasarkan pengalaman ya. Ada yang mau kasih masukan? Setuju semua? Setuju? Setuju, Kalau Bu. setuju, resen, silahkan. Atau kalau tidak resen, silahkan tekan emot ini. Emot jempol. Kalau kalian setuju. Oke. Sepakat ya. Jadi menggunakan itu. Baik. Saya berikan kalian
contohnya sebentar penilaiannya ya. Kita masuk ke aturan kelas dulu supaya lebih cepat. Saya sisa 9 menit ke depan. Nah, untuk aturan perkuliahan teman-teman nggak berbeda ya dari aturan perkuliahan yang selama ini teman-teman dapatkan dari dosen-dosen lain. Ya, perkuliahan itu berupa penjelasan materi, diskusi, tanya jawab, lalu kemudian harus berpakaian rapi. Kita boleh terlambat, toleransinya 15 menit. Ya, kalau dosen yang lambat akan ada informasi dan akan ada penggantian kelas gitu ya. Buat teman-teman yang terlambat wajib menginformasikan di grup alasan terlambat kenapa. Lalu selama perkuliahan menciptakan suasana yang baik dan nyaman, tidak boleh memaki, apalagi menyakiti atau usil ya. Nah, untuk semua teman-teman, karena kalian adalah manajer keuangan, maka selama perkuliahan teman-teman wajib memakai pakaian formal, ya. Dan bagi wanita wajib mengikat rambut. Saya tidak memperkenankan kalian melepas rambut karena itu juga mengganggu kenyamanan kalian ketika kuliah dengan ruang kelas yang sempit, dengan panas yang minta ampun. Dan saya menyarankan buat teman-teman tidak mengipas-ngipas selama proses perkuliahan. Karena itu juga selain mengurangi konsentrasi di otak kalian, juga mengganggu teman-teman di sampingnya. Belum waktu digerak-gerakkan kipas itu, ada bau ketiak, bau yang tidak sedap, akan semakin tercium ketika kalian gerakkan tangan kalian. Nah, ini saya tegas ya teman-teman ya. Belajar beradaptasi untuk tidak berkipas-kipas selama di dalam kelas. Oke teman-teman, bisa diterima? Bisa Ibu. Oke. Nah, yang paling penting teman-teman adalah kalian tidak boleh lebih dari 3 kali izin ya. Atau alpa. Dengan alasan apapun nggak bisa ikut EAS dan dilarang keras menitipkan tanda tangan ataupun yang sekarang absen mandiri itu. Nanti semua akan tetap saya absen di dalam kelas. Ya, seperti itu. Oke. Ya, saya kira itu teman-teman. Saya akan menjelaskan singkat mengenai visi misi. Ada yang mau ditanyakan mengenai RPS dan kontrak kuliah kita? Halo teman-teman. Halo Ibu. Iya, ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, belajar merespon. Tidak ada, Bu. Jangan diam. Tidak ada Ibu, Mas. Oke. Ya, sudah tampil visi misi teman-teman? Sudah Ibu. Oke. Sudah Ibu. Ya. Saya lihat dulu tampilan di teman-teman. Saya coba tes ini teman-teman, tes slideshow apakah tampil ya? Karena kadang di slideshow dia tidak tampil. Tampil enggak ya? Layarnya lebar atau enggak? Enggak ya? Enggak tampil ya. Oke, enggak apa-apa ya. Ini saya belum sempat tadi masukkan dia di Google Doc. Di Google Slide. Oke, saya kasih besar tampilannya di sini. Nah, visi misi Unkriswina teman-teman ini ya. Untuk Unkriswina Sumba, teman-teman ada ini logo ini ya, kita bersinar. Kalau yang lalu itu belum ada logo itu ya. Saya diingatkan untuk menyampaikan kepada teman-teman mengenai logo bersinar, kita bersinar. Masih ingat itu kita itu apa teman-teman?
Kreatif, Kreatif, Kreatif dan arif. Oh ya, bagus sekali. Ini berarti teman-teman sudah paham ini. Saya mereview kembali visi misinya karena teman-teman sudah ulang-ulang, semua dosen pasti mengatakan hal yang sama juga gitu ya. Jadi visi dari Unkriswina Sumba itu adalah menjadi universitas unggul berlandaskan semangat kewirausahaan dan nilai-nilai Kristiani. Jadi fokusnya adalah semangat kewirausahaan ya dan nilai-nilai Kristiani seperti itu. Buat teman-teman yang ada kuliah di Unkriswina, tentu teman-teman harapannya akan memiliki semangat kewirausahaan dan juga memiliki nilai-nilai Kristiani. Nilai-nilai Kristiani di sini tentu teman-teman sudah paham juga di mana kita memiliki kejujuran, memiliki integritas, memiliki kasih satu sama lain seperti itu ya, dan nilai-nilai lainnya. Sedangkan misinya adalah melaksanakan pendidikan dengan pengajaran berkompetensi kewirausahaan yang berlandaskan pada nilai-nilai Kristiani. Kompetensi kewirausahaan menjadi salah satu ciri khas dari Unkriswina Sumba, teman-teman ya. Jadi kalau ada sarjananya nanti lulusan itu berwirausaha, ya memang itulah yang diharapkan dari lulusan Unkriswina gitu kan. Tapi kalau misalnya ada kerja di kantor juga, it's okay, nggak apa-apa, itu juga baik. Yang menjadi pertanyaannya jika teman-teman lulusan sarjana dari Unkriswina pada akhirnya menganggur gitu. Karena teman-teman bukan digolkan untuk menjadi pengangguran, tapi kalian menjadi seorang yang memiliki kompetensi kewirausahaan, mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Contoh tadi saya dengan suami saya itu alumni Unkriswina, teman-teman. Kami sama-sama di Unkriswina dan kami saat ini sudah ada PT Anjar Mani itu tadi. Nah, jadi membuka lapangan pekerjaan, juga memfasilitasi banyak orang. Nah, itu harapannya seperti itu. Lalu kemudian melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mengedepankan pengembangan kreativitas, inovasi, dan upaya transformasi masyarakat. Ini juga dilakukan oleh Unkriswina seperti teman-teman melalui magang, melalui KKN, dan juga melalui berbagai riset yang dilakukan oleh kampus ya, juga pendampingan di BUMD yang ada yang dilakukan oleh Unkriswina, termasuk juga pendampingan kepada UMKM itu dilakukan oleh Unkriswina. Terus kemudian mengembangkan kerjasama yang sinergi untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Jadi sangat penting untuk bekerja sama. Ini juga disadari oleh Unkriswina, sehingga Unkriswina bekerja sama dengan berbagai pihak. Salah satunya adalah seperti pemberian beasiswa dari teman-teman? Kok saya jadi lupa ya? Pandepenter ya, seperti itu. Juga berbagai bidang lainnya, bahkan sudah bekerja sama dengan berbagai universitas baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya, begitu. Lalu melaksanakan tata kelola universitas yang unggul, itu yang dilakukan oleh Unkriswina Sumba. Bagaimana dengan Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Humaniora? Nah, kalau tadi teman-teman belajar secara umum, yang Unkriswina ini kan umum nih untuk semua gitu ya. Kalau di dalam fakultas itu sendiri dia lebih spesifik. Untuk Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Humaniora ini, teman-teman, visi kita adalah menjadi fakultas yang unggul dan profesional. Nggak hanya sekedar unggul, tapi kita juga profesional gitu. Di bidang apa? Di bidang ekonomi, bisnis, dan humaniora. Dalam pengembangan SDM, fokusnya kembali untuk kewirausahaan. Jadi berjiwa wirausaha dan dilandasi nilai-nilai Kristiani. Misinya sama, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dan berkompetensi kewirausahaan dengan dilandasi nilai-nilai Kristiani. Karena memang visi misi dari Unkriswina itu diturunkan secara lebih spesifik aja di fakultas dan lebih spesifik lagi di dalam manajemen. Jadi gampang mengingat visi misi ini. Harapan kami sebagai dosen, teman-teman nggak hanya sekedar mendengar tentang visi misi, tapi menghidupinya. Itu yang utama.
menghidupi. Artinya kalian hidup dalam visi misi itu. Kalau saya mengatakan manusia itu tanpa visi mati, karena visi itu adalah nafas hidup. Orang yang hidup sebenarnya harus memiliki visi, tujuan hidup. Kalian nanti setelah kelas ini selesai wajib membuat visi pribadi. Visi pribadi kalian itu mesti di-share juga ke orang lain, sehingga orang-orang lain itu bisa mendukung kalian. Tidak ada satu orang pun yang bisa hidup sendiri, karena kita makhluk sosial. Nah, tugas kalian, buat visi misi kalian secara pribadi, baru kalian share di WhatsApp grup itu tadi. Saya akan lihat itu menjadi tugas pertama dari saya untuk kalian ya. Visi kalian itu apa sih? Misi kalian apa? Gitu ya. Visi itu adalah pandangan terjauh ke depan. Menjadi apa kalian? Untuk apa kalian hidup gitu ya. Misi itu adalah strategi bagaimana kalian mencapai visi itu. Caranya seperti apa? Itu misi. Cara saya untuk meraih visi itu seperti apa gitu. Nah, ini yang berikut juga teman-teman, misi dari EBH ini adalah menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bagus sekali yang dilakukan oleh Unkriswina ya, karena pendampingan kepada UMKM dan juga ini BUMD, ada penelitian dan lain sebagainya dilakukan gitu. Nah, ini bagian dari mencapai visi itu, melibatkan mahasiswa di dalam pendampingan, ada magang, ada KKN gitu ya. Terus mengembangkan kerjasama dan kemitraan, ini juga dilakukan, bekerja sama dengan berbagai pihak yang ada di lingkungan Unkriswina itu, baik yang nasional maupun secara internasional gitu ya. Nah, melaksanakan tata kelola fakultas. Kalau tadi di universitas melaksanakan tata kelola universitas yang unggul, sedangkan di fakultas ini teman-teman mengelola tata kelola fakultas secara profesional, akuntabel, transparan, berdasarkan prinsip nilai-nilai keunggulan, keluhuran, kepeloporan, keteladanan, dan keberanian. Nah, ini yang dilakukan. Cara ngingatnya gimana Bu? Ingat aja marsnya Unkriswina itu. Ya, jadi unggul, luhur, pelopor, teladan, dan berani gitu ya. Gampang ingatnya ya teman-teman ya. Oke, yang terakhir adalah visi misi dari Prodi Manajemen. Jadi menjadi pusat keunggulan di bidang manajemen, ini lebih spesifik. Kalau tadi unggul di dalam fakultas dalam bisnis, ekonomi, bisnis dan humaniora, ini lebih spesifik di bidang manajemen. Untuk apa? Menghasilkan tenaga ahli dan profesional yang memiliki semangat, kewirausahaan dan nilai-nilai Kristiani. Coba perhatikan, kalau membuat visi misi itu dia harus fokus. Teman-teman perhatikan di sini. Jadi apa, siapa, bagaimana, kapan. Itu harus memenuhinya. Apa, siapa, bagaimana, dan kapan. Itu cara membuat visi misi supaya kalian bisa membuat visi misi pribadi. Nah, Unkriswina, teman-teman, menjadi pusat keunggulan di bidang manajemen. Dia bukan hanya sekedar menghasilkan tenaga ahli, tapi juga profesional. Yang seperti apa, Bu? Ada semangat kewirausahaannya. Ada nilai-nilai Kristiani yang dia miliki. Inilah goalnya, gitu ya. Terus misinya apa? Dia sama. Fokusnya sama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. Semua sama, dari universitas, fakultas, dan manajemen itu sama poin utamanya, tetapi sasarannya yang lebih spesifik, ya, lebih spesifik. Di mana di sini, sabar teman-teman ya. Oke, sorry teman-teman. Nah, fokusnya adalah bidang manajemen. Jadi menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berfokus pada manajemen. Basisnya kewirausahaan juga. Terus melakukan penelitian di bidang manajemen dan mempublikasikannya. Ya.
Jadi kalau tadi juga ada penelitian dan riset yang dilakukan di universitas dan juga di fakultas dan secara spesifik di prodi manajemen. Lalu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, sama juga ya. Lalu membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga lain pemerintah, swasta, LSM dalam bidang manajemen. Salah satunya kemarin yang magang itu ada di Yayasan Anjar Manu, juga ada di lembaga-lembaga lain, bahkan ada di usaha-usaha kecil yang lain. Itu bagian yang dilakukan oleh prodi manajemen. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Don, bisa diterima, bisa dipahami ya? Oke, jadi tugas kalian tadi apa? Ada yang bisa mengingat? Membuat visi dan misi. Yes. Iya, baik. Terima kasih yang udah konsentrasi. Jadi visi misi kalian silahkan dikirimkan. Paling lambat saya terima nanti sebelum jadwal kuliah kita di minggu depan. Seperti itu ya. Minggu depan teman-teman tidak gabung ya, sesuai dengan pertemuan, sesuai kelasnya masing-masing. Saya buat di dalam satu grup supaya saya tidak memforward banyak-banyak gitu ya. Kalian cukup di satu grup saja, hanya beda kelas. Perhatikan informasinya kelas A atau kelas B begitu ya. Baik. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Kita sudah 1 jam 40 menit. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Absen Ibu. Oh, betul sekali. Absen. Ada yang tidak bisa absen mandiri? Ada Bu. Diangkat belum muncul presensi kelas A. Belum muncul presensi kelas A? Iya Ibu, kelas B sedang muncul. Sebentar, yang kelas A itu sudah loh di sini. Tanggal 24 kan hari ini kan? Ya Ibu, tanggal 24. Sudah Jam muncul. 8 AM, jam 10.30 AM. That's okay, this is sama persis kok. Jovan 223, Jovan belum muncul juga? Sudah muncul yang kelas A Ibu. Nah, yang tadi bilang tidak muncul siapa? Jaringan kalian mungkin deh. Kode 223 tadi saya bilang. 22. Kode sandi pertemuan 223. Iya, betul. Sudah ya? Saya panggil ya. Sebentar. Sandi Ibu. Bagaimana? Kata Sandi Ibu. Kamu dari mana dari tadi? Sudah disebut puluhan kali tuh. Ada ribut di jalan Ibu, rumah pinggir jalan. 223. Berarti kamu dari tadi nggak dengar saya sama sekali dong? Tidak Ibu dengar mah, cuman pas Ibu ngomong itu Sandi tadi pas ada motor lewat Ibu. Sandinya 223. Oke, makasih. Oke teman-teman, yang tidak absen mandiri, coba buka-buka kok nggak jadi dia ya. Coba. Ya, saya panggil saja, nggak bisa saya share ke teman-teman. Nggak tahu ini hang itu untuk share screen-nya nggak bisa di stop. Saya panggil dengan cepat teman-teman ya, ini saya sudah mau jalan. Untuk kelas A, kelola presensi yang sudah ini 27 orang saja ya. Tolong untuk tidak memberikan kepada yang lain. Setelah selesai kelas ini saya akan ganti kodenya. Hanya saya yang tahu kodenya. Gugun ada? Hadir Ibu. Oke, Ince Rambu? Tidak ada. Sinta? Ada Ibu. Andini? Tidak ada. Jeprian? Ibu.
Jepri ada. Father. Sorry, Hadir, Andini Bu. ada. Andini ada. Halo? Tidak ada mungkin, Ibu. Oh ya. Kalau tidak ada, bisa dibantu dilihat teman-temannya, bisa konfirmasi ke saya. Baik, Masalahnya Bu. saya tidak bisa share screen ini. Siap, Bu. Terus Samuel ada. Ada Ibu. Oke, Yosia. Asnat. Teresia. Desnawati. Hadir, Bu. Immanuel. Tidak ada. Isabella. Tidak, Ibu. Adiani. Anggriani. Kristini. Anggriani tidak ada. Ini Anggriani ada, Ibu. Oh, ada. Kristini. Krisnaldo. Hadir Farida. Jovan. Farida Farliani. Hadir, Ibu. Abigail. Tidak ada. Umbu Tamu. Tidak ada. Melda Yasri. Tidak ada. Andre. Hadir Ibu. Elizabeth. Hadir Evelyn. Ibu, ada gabung dengan Neplin Ibu. Elizabeth. Ibu. Hadir, Bu. Oke, Yoab. Bergabung tadi Ibu. Siapa bergabung? Umbu tamu. Oh, ada Umbu Tamu. Iya Ibu. Oke, baik. Terus Yoab. Yoab tidak ada. Jonatra. Hadir, Bu. Cynthia. Tidak ada. Priscilla. Ada, Ibu. Penelia. Cynthia hadir, Ibu. Hadir, Ibu. Hadir Ibu. Venilia hadir Ibu. Oke. Arnoldus. Tidak ada. Tri Sugianto. Tidak ada. Oke. Yang lain saya sudah lihat di verifikasi. Ada yang tidak dipanggil? Ada Ibu. Tapi sudah absen mandiri? Iya Bu. Iya, yang sudah absen mandiri nggak apa-apa. Kalian di sini. Ada yang saya sudah lihat juga akunnya. Oke, kita masuk di kelas B, teman-teman. Kelas A 40 orang aja ya. Kelas B, Tip J ada. Getrida. Destri. Hadir. Senetia, ada Senetia. Yandri. Meliana. Rambu. Meliana. Meliana Langga double. Ada, Bu. Meliana Salome. Yang hadir yang mana? Rambu, Ibu. Oh, Rambu Amah. Oke. Ini Umbu Dapa Wawa. Ada Ibu. Oke, Yasni. Hadir Ibu. Yasni hadir. Felicitas. Tidak ada. Amalia. Tidak ada. Jenisri. Tidak ada. Erni. Tidak ada. Katim. Aplonia. Jelita Aplinensi. Nike Eristia. Hadir, Ibu. Oke, yang hadir siapa? Nike, apa? Oke. Baik. Desti. Katrina. Rosalia. Herbinto. Ambu Kongawai. Didimus.
Elizabeth. Oke, yang lain sudah absen mandiri ya? Ibu. Ya. Ini mohon maaf, saya ada Didimus. Oh, Didimus ada. Didimus dengan siapa? Dengan Minta Bupati. Oke, baik. Ada lagi yang belum dipanggil? Yang tidak absen mandiri. Yang absen mandiri kan sudah terbaca di sini. Iya, ini tidak bisa di stop share dari tadi. Baik teman-teman, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Untuk hal-hal yang mau ditanyakan silakan dilanjut ditanyakan di grup ya. Dan saya ingatkan kembali tadi proses tugasnya. Nanti sambil saya informasikan juga kembali kepada teman-teman ya, supaya bisa paham bagaimana proses perkuliahan kita. Ya Vito, ditunggu sebentar Vito. Ini untuk contoh penilaiannya tadi saya screenshot aja di teman-teman, saya kirimkan di grup ya. Karena ini stop share-nya nggak berfungsi nih. Gitu. Saya kasih satu contoh ke teman-teman, saya screenshot kirim di grup. Jadi kalian bisa lihat perbandingannya gimana kalau nggak kerja tugas itu ya. Tadi kan saya mau share nih, tapi teman-teman tidak bisa nih, nggak bisa stop share itu dari tadi. Gangguan Google Meet-nya. Oke, saya sudah share contoh penilaiannya. Kalian bisa lihat gimana penilaiannya, apa-apa saja yang dinilai. Ini sudah ada gambaran. Oke, silakan yang mau bertanya. Ada yang resen tadi. Sudah terjawab. Baik teman-teman, kalau sudah, mari kita tutup di dalam doa. Izinkan saya memimpin dengan iman Kristiani. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh menyelesaikan perkuliahan kami. Kiranya Engkau tetap bersama kami sepanjang hari ini dalam melakukan berbagai aktivitas kami. Tolong kami untuk bertanggung jawab sebagai mahasiswa, menyelesaikan tugas-tugas kami, tanggung jawab kami dengan baik, untuk hormat nama Tuhan. Sekalipun orang tua tidak melihat, dosen tidak melihat, tapi Engkau mengetahui semuanya Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh mahasiswa dalam pergumulan mereka, dalam kebutuhan sehari-hari, biaya registrasi, atau mungkin kebutuhan lainnya. Kiranya Engkau menolong mereka untuk mencukupkan segala kebutuhan keperluan mereka. Tuhan berkati orang tua kami dimanapun mereka berada, jaga lindungi mereka. Berkati juga keluarga besar kami dimanapun mereka berada. Berkati juga para pemimpin kami di Unkriswina, mulai dari rektor, pembantu rektor, dosen, staf, dan semua jajaran yang ada. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan perkuliahan kami 1 semester ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami untuk memahami, mengerti visi misi pribadi kami, dan juga memahami visi misi dari universitas ini. Kami ada di kampus ini bukan suatu kebetulan, karena Tuhan mau kami memiliki sesuatu untuk membangun kota kami, pulau kami, dan bahkan bangsa kami. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik. Thank you teman-teman. Sampai jumpa di minggu depan. 58 orang yang hadir ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Boleh lab ya, silakan. Ibu. Iya. Iya, terima kasih teman-teman. Already? Yeah, already.